gimana cara menemukan DNA dan juga niche brand kecil teman-teman yang otentik seperti apa. Kita nggak akan terlalu teori banget dan nggak terlalu panjang banget untuk tahapan-tahapannya karena kan pasti teman-teman juga kebanyakan di sini kemungkinan adalah pelaku UMKM yang masih merintis atau masih belum tahu nih mau jualan seperti apa gitu ya. Jadi kita bisa start small aja, nanti kita bisa scale up pas kita udah melakukan bisnis tersebut. Oke? Nah, pertama-tama biasanya aku itu berawal dari struktur berpikir dulu. Jadi kayak membuat kerangka berpikir seperti ini dulu, teman-teman ya. Jadi kita bisa tahu step-stepnya seperti apa. Jadi nggak acak-acakan. Kita tahu tahapan apa yang harus teman-teman lakukan secara berurutan seperti apa ya. Kalau misalnya mau di screenshot boleh. Nah, untuk struktur berpikir, biar kita tahu menentukan niche bisnisnya ini seperti apa, terus positioning brandnya seperti apa, USP produknya seperti apa. Aku biasanya akan membuat struktur seperti ini dulu. Yang pertama, jadi ada 5 tahapan. Yang pertama adalah kita external audit dulu. Jadi kita mulai dari luarnya dulu nih ya. Kita lihat apa yang terjadi di pasar ya. Entah itu kompetitor kita seperti apa, gapnya ada apa gitu ya. Terus habis itu peluangnya ada apa. Nah, pertama kita external audit dulu. Terus setelah kita udah external audit, kita akan masuk ke profiling audience. Jadi dari riset yang ada di eksternal itu, kita bisa mengumpulkan insight untuk kita bisa menentukan target audience yang pas dari insight yang ada di external audit. Jadi kita mengenali siapa yang paling butuh produk kita itu di profiling audience. Nah, setelah kita masuk ke profiling audience, kita akan masuk ke positioning dan juga niche. Dari situ, dari positioning dan juga niche itu akan apa namanya ngedown lagi, didownin lagi itu ke USP. Jadi menentukan USP dari produk-produk yang kalian jual nanti. Jadi kita mencari keunikan yang bikin produk-produk kalian tuh beda sama produk-produk yang udah ada. Nah, terus setelah itu kita masuk ke validasi dan juga testing. Jadi kita jangan langsung produksi yang besar-besaran dulu, jangan produksi yang massal dulu, kita tes dulu. Nah, terus setelah itu kita akan bisa paralel juga untuk nge-build si brand story, kita racik ya cerita-cerita kita untuk bisa dipromosikan lewat konten-konten yang ada di sosial media. Nah, ini struktur berpikirnya seperti ini, jadi jangan sampai kebalik untuk tahapan-tahapannya, oke? Nah, kita mulai dengan external audit ya. Pertanyaan kuncinya itu simple tapi powerful banget ya, teman-teman. Apa yang terjadi di luaran sana? Kita perlu menganalisis 3 hal ini. Yang pertama adalah analisis kompetitor. Siapa aja yang main di arena yang sama dengan kita? Ya, kita misalnya udah punya ide nih, kita mau bisnis apa gitu ya. Siapa yang main di arena yang sama? Coba di list dulu minimum 3 sampai 5 kompetitor, oke? Okay? Nah, terus yang kedua adalah identifikasi gap-nya. Apa yang mereka nggak kasih ke audiens gitu ya, tapi ternyata market itu butuh. Nah, itu kalian juga identifikasi. Nanti kita akan masuk ke contoh-contohnya, ya. Terus yang ketiga adalah peluang dan juga tren, ya. Apa yang lagi naik atau tren ini nggak harus membahas soal apa yang lagi naik ya, tapi apa yang lagi dibicarakan sama suatu segmentasi market tersebut gitu. Misalnya nih di market ibu-ibu gitu ya, kita mau jualan roti misalnya. Di market ibu-ibu itu pada bahas apa sih yang lagi rame? Misalnya ngebahas soal banyak banget nih fenomena anak-anak usia 5 tahun udah sakit gagal ginjal. Banyak ya berita-berita kayak gitu sekarang gitu. Oh, ternyata ada tren seperti ini nih. Banyak berita-berita beredaran seperti ini. Apakah bisa insight ini kita masukin ke bisnis kita? Nah, itu bisa juga seperti itu dari external audit. Jadi di external audit itu fokusnya adalah apa yang terjadi di luar sana, kita note semuanya, analisis kompetitornya, apa yang siapa yang main di sana, terus kemudian kelebihan dan juga kekurangannya mereka seperti apa, simpel aja. Nggak usah terlalu yang jelimet banget, detail banget, nggak usah gitu ya, simpel aja. Kayak kelebihan sama kekurangan, terus USP-nya mereka apa, positioning-nya mereka seperti apa. Nah, di sini nanti kita akan menjelaskan, biasanya teman-teman tuh agak kebingungan membedakan antara niche dan juga positioning. Nanti kita akan cari tahu perbedaannya seperti apa. Ya, terus yang kedua
Ingat, identifikasi gap, apa yang mereka belum kasih ke market padahal market itu butuh. Terus yang ketiga adalah peluang dan juga tren. Ya. Oke. Nah, ini kita akan bahas terkait contohnya. Oke. Nah, misalnya nih aku mau jualan roti gitu ya. Aku mau jualan roti ya. Nah, kompetitornya siapa aja gitu ya? Oh, ada Sari Roti, ada Aoka. Kebanyakan mereka ini adalah roti-roti pabrikan. Kayak Sari Roti, Aoka, itu roti-roti pabrikan gitu ya. Terus gap yang ditemuin itu ada apa? Kok nggak ada ya roti yang fresh dan tanpa bahan pengawet? Nah, ini ada gap yang ditemukan nih. Nah, terus kita bisa cek keluhan pasar. Misalnya kita mau nargetin apa namanya ibu-ibu gitu ya. Biasanya yang dikeluhkan sama market ibu-ibu terkait roti pabrikan itu ada apa aja. Nah, caranya kita bisa ngelihat atau melakukan sosial media listening atau sosial media monitoring gitu ya. Entah itu di TikTok, entah itu di Threads, di Twitter, atau di Instagram. Atau bisa juga kita langsung menyasar ke keyword sari roti dan juga Aoka. Jadi benar-benar nyasar, kita mau tahu sentimen-sentimen seperti apa, positif atau negatif gitu ya dari brand sari roti dan juga Aoka. Bisa pakai tools-tools yang berbayar tapi ada free trialnya, misalnya kayak brand 24 atau Mentionlytics gitu ya. Kita bisa cek kebanyakan mereka itu ngeluh sari roti itu kayak gimana sih? Kebanyakan mereka ngeluh Aoka itu kayak gimana sih? Nah, di situ kita coba note semuanya, ya. Oh, ternyata banyak yang ngeluh sayur roti itu ini nih apa namanya manis banget misalnya. Atau kayak in Aoka gitu ya. Banyak yang ngeluh kalau si Aoka ini tuh cepet banget apa basinya misalnya seperti itu. Nah, itu kalian note semuanya. Jadi kita bener-bener note semua keluhan-keluhan pasar yang ada di kategori roti itu tadi. Nah, terus yang terakhir adalah peluang. Nah, biasanya yang apa namanya suka makan roti gitu ya. Terus habis itu kalau takut takut kalau apa namanya roti itu nggak sehat ya atau misalnya kayak banyak pengawet gitu ya. Siapa sih yang nggak boleh makan makanan banyak pengawet? Adalah anak-anak. Anak-anak itu nggak boleh makan banyak pengawet itu anak-anak nggak boleh banget gitu ya. Nah berarti target user yang akan makan itu adalah anak-anak gitu. Tapi nggak mungkin anak-anak itu langsung apa namanya dia menentukan ini beli atau enggak gitu. Atau mereka itu menjadi target audiens kita nggak mungkin. Karena yang biasanya beli atau biasanya bersosmed ria itu adalah ibu-ibunya. Berarti target audiensnya adalah ibu-ibunya, orang tuanya, bukan anak-anak. Usernya adalah anak-anak, tapi target audiensnya adalah orang tuanya, begitu. Nah, berarti kita bisa lihat, oh ternyata peluangnya ada di orang tua yang khawatir, karena ada beberapa berita-berita anak usia 5 tahun udah sakit gagal ginjal, gitu kan. Jadi banyaknya orang tua yang panik nih sekarang nyari makanan yang sehat buat anak yang nyari makanan-makanan yang nggak banyak bahan-bahan pengawet buat anak karena banyak berita-berita seperti itu gitu. Jadi kita bisa melihat celahnya, celah pasarnya seperti apa yang kita mau masukin. Jadi gap ini itu yang akan menjadi fondasi bisnis kita juga, teman-teman. Jadi external audit ini juga penting yang nantinya akan masuk ke bagian profiling audience yang menentukan si profiling audience ini ya. Jadi setelah kita tahu gapnya seperti apa, sekarang pertanyaannya adalah siapa orang yang paling butuh produk kita? Ya, fokus ke sini dulu ya. Siapa orang yang paling butuh produk kita? Ini nggak bisa kalau kita ngomong ke semua orang atau ngomong cuma ke ibu-ibu doang gitu ya, nggak bisa. Itu terlalu luas ya. Kita perlu ngespesifikin dengan profiling dari tiga dimensi ini. Nah, kebanyakan teman-teman itu lupa dengan dimensi dua lainnya. Biasanya hanya satu dimensi aja, yang dimana satu dimensi itu hanya demografis aja. Jadi kita itu benar-benar kayak ngomong tuh sama data gitu loh. Oke, target audiensku sih ibu-ibu usianya 25 sampai 45 tahun. Pekerjaan kebanyakan ibu rumah tangga. That's it. Itu doang yang kalian fokusin gitu. Padahal kita harus tahu gitu ya, kebiasaannya ibu-ibu ini seperti apa gitu. Terus nilai yang dia pegang seperti apa. Terus aspirasi atau mimpinya beliau itu seperti apa. Ketakutan dan kekhawatirannya beliau seperti apa. Nah, kalau kita nggak tahu itu, kita akan susah untuk bikin kontennya, untuk bikin konten promosi.
Makanya kebanyakan teman-teman aku lihat ya, begitu jualan langsung apa namanya, kontennya itu benar-benar kelihatan promosi banget gitu. Karena kalian hanya fokus ke satu dimensi, demografis aja, tanpa melihat dimensi yang lainnya, psikografis sama behavior itu nggak kalian lihat juga gitu. Nah, padahal sebenarnya psikografis sama behavior itu juga perlu banget ya. Jadi yang pertama kita bisa ngelis dulu ya, demografis dari usia berapa, gendernya apa, pekerjaannya apa, penghasilannya berapa, tinggalnya di mana, itu untuk demografis. Tapi jangan lupakan untuk psikografis, karena psikografis itu membantu banget untuk kita bikin konten, bikin apa namanya, sebuah kreatif konten di ads atau di organik ya. Itu benar-benar sangat apa ya, membantu banget lah pokoknya insight-insight yang ada di psikografis ini. Karena apa? Kita tahu apa kebiasaan sehari-harinya mereka. Coba deh kalau kalian lihat ya, banyak ya konten-konten UGC campaign seperti itu ya. Padahal itu tuh dia nggak nge-mention brandnya gitu ya. Dia nggak nge-mention brandnya, tapi brandnya itu cuma kayak tampil doang gitu di videonya mereka. Tapi kenapa viewsnya bisa jutaan views gitu ya? Karena memang kita itu melihat, kita ketika mau bikin konten tersebut, kita ngelihat insight-insight yang ada di psikografis. Kebanyakan orang-orang yang kebiasaannya orang-orang Gen Z itu kayak gimana sih? Yang relate sama mereka tuh kayak gimana sih? Nah, konten-konten itulah yang mendekati dengan apa kebiasaan atau apa namanya, perilaku sehari-harinya dari target market itu yang bisa membuat konten tersebut attention-nya tinggi ya, attention-nya tinggi, share-nya tinggi, save-nya tinggi gitu ya. Kemungkinan untuk bisa dapat conversion-nya pun, untuk dapat traffic-nya pun juga tinggi gitu. Walaupun aku tahu konten viral itu nggak pasti, nggak mesti apa namanya, mendatangkan penjualan. Tapi yang penting kita kan ya dikenal dulu lah ya, ada awareness-nya dulu gitu untuk si produk kita. Nampang tuh di situ ya, dan memang relate sama kehidupan sehari-hari dari target market. Jadi untuk yang kedua adalah psikografis, apa kebiasaan sehari-harinya mereka, value atau nilai hidup yang dipegang sama mereka apa aspirasinya atau mimpinya seperti apa, terus apa ketakutan dan juga kekhawatirannya mereka. Nah, baru nih yang terakhir adalah behavior atau perilaku ketika mereka beli gitu ya. Biasanya kapan dia belanjanya, budgetnya biasanya di berapa, dan gimana proses keputusan belinya. Ya, nah ini penting ya, untuk semua ini itu jangan cuma diasumsikan aja ya, jangan cuma berasumsi ya. Jadi teman-teman wajib juga untuk survei ke target market kalian. Oh, tapi Mak, sorry ya, aku kalau dipanggil sama orang-orang tuh Mak soalnya. Tapi Mak, aku kan gak punya followers kayak Mak Ranti. Mak Ranti udah punya 81.000 followers gitu ya. Ya enak dong bisa tinggal apa namanya, tinggal ngasih form survei gitu ya ke kolamnya Mak Ranti atau komunitasnya Mak Ranti. Enak banget gitu. Kalau aku followers masih nol, sosial media bisnis juga masih nol. Ya gimana? Gimana mau survei ini gitu kan? Ya, tenang ya. Kita pakai budget yang minimalis aja. Yang pertama adalah kita bisa eh, nge-reach out ya orang-orang yang memang masuk ke target market kita. Contohnya, kita punya temen gitu ya. Temennya memang sesuai nih sama kriteria target market kita ya. Ibu-ibu yang punya anak usia bla 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 sampai bla 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 gitu ya. Dan biasanya dia juga suka makan roti. Nah, kita tanya lah, kita carilah sekitar 10 sampai 20 orang ya untuk kita lakuin survei. Atau misalnya kalau dari survei itu kamu nggak cukup gitu ya, misalnya kita nggak cukup untuk punya temen, kita nggak punya temen nih, kita introvert banget kagak punya temen. Oke, ya udah, yang kedua ya, apakah kalian demen berkomunitas? Biasanya introvert introvert gitu tuh kadang-kadang suka punya apa namanya, duality individu duality gitu ya, duality behavior juga ya. Kalau misalnya kita nyemplung ke komunitas yang lain gitu ya. Nah, misalnya nih kalian sering suka atau berkomunitas gitu ya, suka berkomunitas sama orang-orang yang memang di sana itu member komunitasnya itu sesuai dengan target market kalian. Ya nggak apa-apa, tinggal kita izin ke owner dari seorang komunitas tersebut gitu ya, dari komunitas tersebut kita izin ke ownernya, bisa nggak aku numpang survei di komunitas kamu, karena biasanya aku juga sering memprovide itu ke member-memberku. Kalau misalnya memberku itu mau apa namanya, nyebar survei, itu bisa juga ke
komunitasku. Tapi dengan catatan kalau memang member-member di sana itu sesuai dengan profilnya, sesuai dengan target market kalian ya. Atau yang ketiga, nah ini ketiga agak-agak effort juga nih Mak ya. Kita perlu effort lah gitu kan. Ketiga ya, ketiga itu kita observasi atau kayak istilahnya lebih ke research ya, riset dan juga observasi lah ya secara langsung ke lapangan. Misalnya nih kita mau jualan roti ya. Di ada di wilayah kita itu beberapa kedai-kedai roti ya atau toko-toko roti begitu ya. Kita bisa datengin ucuk-ucuk ke sana gitu ya. Kita sebagai pelanggan kita ngamatin gitu ya. Oh, ternyata jam segini tuh yang banyak beli itu orang-orangnya tuh kayak gini-gini semua gitu ya. Nah, terus kalian bisa amati dari segi dia suka bayar itu pakai apa gitu ya. Terus habis itu apa namanya? Biasanya dia belinya itu berapa. Nah, kita bisa ngamati seperti itu. Atau kalau misalnya kita mau agak-agak effort lagi gitu ya, itu pernah juga aku pakai juga ya untuk riset dari brand yang pernah aku naungi dulu gitu ya. Aku ke klinik gitu ya, ke klinik yang memang sama dengan brandku sendiri gitu. Aku ke klinik-klinik, aku ngeliatin, terus aku ini ajak ngopi gitu ya, ajak ngopi dia setelah kita treatment bareng, aku ajak ngopi. Terus aku tanya-tanya, kamu biasanya kalau di treatment di sana itu suka treatment yang seperti apa gitu. Terus biasanya budget kamu untuk treatment itu berapa memang gitu. Nah, aku sampai kayak bener-bener kayak apa namanya ngajak dia untuk ngopi gitu. Nah, bisa juga teman-teman di sana gitu ya, kalian ngelihat ada kalian ke toko roti itu kalian minta waktu dia sekitar 5 sampai 10 menit lah ya untuk kayak survei atau kayak interview sebentar. Terus kalian coba untuk treatment dia untuk membelikan kopi atau membelikan teh gitu ya. Terus ya udah kalian tanya-tanya gitu ya. Biasanya ke sini apa namanya beli roti apa gitu. Oh, oke, roti ini gitu ya. Terus habis itu biasanya apa namanya kalau beli roti itu di harga berapa aja tuh, Kak, gitu kan. Terus biasanya kalau roti ini tuh untuk siapa gitu. Biasanya yang makan siapa? Oh, kalau beli roti ini tuh apa namanya berapa kali nih beli roti di toko roti ini gitu sampai berapa kali gitu ya, oh gitu, oke oke oke. Nah terus lanjutin lah tuh ya sesuai dengan apa namanya list pertanyaan kalian ketika mau bener-bener tahu profiling audiens dari segi yang ini sama yang ini gitu. Nah contohnya nih kalau misalnya apa namanya contohnya kalau misalnya kita udah bikin profil audiensnya ya contohnya misalnya demografisnya itu Ibu Dina gitu ya usianya 35 tahun pekerjaannya IRT terus penghasilan keluarganya per bulan 10 juta per bulan punya dua anak SD tinggal di komplek perumahan itu baru demografis ya itu baru demografis tapi kalau psikografis beda lagi. Oh, ternyata value-nya dia misalnya nih ya, kita tanya ya, yang tadi ibu-ibu tadi ya interview gitu ya. Biasanya kalau beli roti itu sukanya karena apanya? Kenapa kok beli roti ini gitu kan? Nah, misalnya dia bilang, iya sih karena ini nggak ada pengawetnya. Nah, itu bisa jadi notes gitu ya. Oh, berarti value dia itu lebih ke kesehatan gitu. Misalnya seperti itu ya. Nah, ini value utamanya contohnya kesehatan keluarga prioritas ya. Kebiasaannya dia misalnya sarapan roti sampai 3 kali seminggu. Nah, terus yang terakhir ketakutan atau kekhawatirannya dia, anak sakit karena makanan yang nggak sehat. Nah, kita bisa bener-bener nanya, interview ke beberapa orang-orang yang ngunjungin toko roti itu atau toko dari kompetitor kalian gitu ya. Kita ajak ngobrol, kita interview gitu ya. 5 menit kita kasih, apa namanya, mungkin kita kasih sampel kita boleh kali ya, atau kayak ngopi, ngeteh, cantik gitu ya. Itu juga waktu itu pas di aku S1 apa namanya S1 marketing communication juga diajarin gitu. Aku malah sampai ke Starbucks gitu. Aku ngeliatin kayak orang-orang kebanyakan beli di Starbucks tuh kayak gimana aja gitu. Dan itu works ya. Nah, terus habis itu behavior ya. Behaviornya, belanjanya biasanya di mana gitu ya. Contohnya nih belanjanya suka di toko sembako nih sama di WhatsApp grup karena mungkin ribet, males gitu ya. IRT banyak kerjaan gitu ya, kerjaan rumah. Jadi seringnya di grup WhatsApp ya. Terus habis itu budgetnya berapa biasanya? Misalnya contohnya Budina ini itu budget sarapannya adalah 20 sampai 30 ribu untuk sarapan keluarga. Nah, tapi ini Budina ini adalah istilahnya kayak lebih ke summary ya.
summary dari profile audience. Jadi bukan Ibu Dina tok gitu ya. Tapi Ibu Dina itu adalah summary dari keseluruhan apa aja yang udah kita masukin tadi dari hasil-hasil interview atau survei-survei tadi kita apa namanya kita istilahnya kita summarize lah ya, kita kasih kesimpulannya seperti apa dari profile audience-nya. Paling banyak tuh yang paling banyak itu seperti apa gitu. Ke value-nya seperti apa, kebiasaan seperti apa, belanjanya di mana, budgetnya berapa ya. Dari profil yang sejelas ini kita tahu persis ya gimana cara kita ngomong di konten dan di mana kita promosi dan apa yang mereka mau dengar itu kita benar-benar bisa tahu ya dari profiling audience ini. Oke, nah setelah kita udah masuk ke profiling audience, kita udah dapet nih, oke profile audience kita tuh seperti ini gitu. Saatnya kita menentukan positioning dari brand kita, ya. Nah di sini kebanyakan teman-teman tuh bingung, masihan, bedanya niche sama positioning tuh apa gitu, ya. Nah, jadi bedanya seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi kalau niche itu fokus ke area siapa sih pelangganku, berarti lebih ke segmen pasarnya gitu ya. Kebanyakan teman-teman pada bilang niche itu topik gitu ya, karena memang dari siapa pelanggannya ini itu akan mengerucut ke topik-topik apa yang biasanya yang akan kita bahas yang memang sesuai dengan apa kesukaan, apa minatnya atau apa pain sama gain pelanggannya tadi gitu. Jadi niche itu fokus ke area siapa pelangganku, siapa yang butuh produkku gitu ya. Nah, terus kalau yang positioning itu fokus ke area kenapa mereka harus pilih aku. Jadi positioning itu lebih ke persepsi pasar. Positioning itu akan lebih cenderung masuk ke brandnya itu tadi gitu. Jadi payung besarnya itu lebih ke positioning tadi, lebih ke persepsi gitu ya. Nah, terus kalau untuk niche ini itu formulanya adalah ini untuk siapa yang butuh apa. Nah, tapi kalau untuk positioning itu formulanya adalah ini pembedanya apa. Contoh kalau niche gitu ya, untuk ibu-ibu yang butuh roti buat sarapan anak-anak. Oke, itu niche-nya. Tapi positioningnya apa? Oh, ini kategori roti yang bedain roti ini sama roti yang lainnya apa? Oh, ini roti tanpa pengawet dan fresh dibuat tiap hari. Kebayang ya bedanya niche sama positioning. Niche itu siapa marketku, segmen pasarnya siapa, ini untuk siapa yang butuh apa. Kalau positioning adalah ini mereka akan punya persepsi apa terkait brandku. Jadi harus tahu pembedanya apa nih dari brand-brand roti yang lainnya gitu ya. Jadi positioning fokus ke brand, kalau niche itu fokus ke pasarnya. Begitu. Kebayang ya? Oke. Nah, oke, cara meracik positioning seperti apa gitu ya. Kita akan masuk ke formula praktisnya. Jadi gimana sih brand kita atau produk kita itu mau dilihat sama niche-mu atau target market-mu gitu ya. Nah, formulanya sesimpel ini aja teman-teman ya. Untuk target niche ini, misalnya nih untuk ibu-ibu komplek, brand roti X atau brand roti Mak Ranti adalah kategori produk roti homemade yang punya benefit unik ya karena ada reason to believe-nya. Ya, contohnya kayak untuk ibu-ibu komplek, brand roti X adalah roti homemade yang bebas, yang paling fresh dan juga sehat karena bikin tiap hari tanpa pakai pengawet ya. Jadi kalau benefit unik ya kayak si unik-uniknya tadi itu biasanya kayak yang paling murah kek atau yang paling mahal kek atau yang paling premium misalnya ya, yang paling premium kek atau yang paling fresh kek ya atau yang paling sehat atau paling cepat paling kilat gitu ya atau paling lengkap gitu ya itu bisa masuk ke sini. Jadi masukin benefit uniknya itu kalian tuh seperti apa. Contohnya kalau roti yang tadi roti homemade itu tadi dia itu kan paling fresh ya dan sehat. Kita masuknya tuh ke impian mereka value yang sehatnya tadi gitu. Nah, karena reason to believe-nya. Nah, reason to believe itu tuh apa yang bisa membuktikan itu? Karena ini dibuat setiap hari dan fresh. Ya, ini untuk bikin formula positioning. Biar kalian nggak bingung. Ya, duh,
positioningku apa ya gitu. Nah, ini bisa dijadikan sebagai guide buat kalian semuanya. Nah, jadi di sini akan ada hubungan antara positioning dan juga unique selling proposition. Ya, karena biasanya positioning dulu, baru nanti kita akan mengerucutkan ke USP, begitu. Jadi positioning itu kayak payung besarnya, teman-teman. Positioning itu payung besarnya. Jadi kalau misalnya kita jadi mau jadi content creator nih ya, positioning itu tuh kayak payung besar dari si akun ini mau dipersepsikan akun apa, akun seperti apa ya, sama kalau misalnya kita mau bikin brand gitu ya, positioning ini, jadi di positioning ini brand kita itu mau dilihat sama audiens itu brand yang seperti apa gitu. Jadi kita bisa memposisikan brand ini tuh di benak audiens itu seperti apa. Nah, nanti di dalam positioning ini itu akan ada si USP yang lebih spesifik dan juga masuk ada brand story. Ya, contoh yang tadi kan positioningnya untuk ibu-ibu komplek, brand roti Mak Ranti adalah roti homemade yang paling fresh dan sehat karena bikinnya tiap hari tanpa bahan pengawet. Ya, nah USP-nya ada klaim yang terukur. USP-nya apa? Unique selling-nya apa? Roti homemade, fresh dan juga sehat. Jadi part of dari positioning-nya memang. Dan ada klaim-klaim terukur, contohnya seperti apa? Tiap hari cuma sedia cuma 100 roti misalnya. Terus ada 100% uang garansi uang kembali kalau misalnya ingredientsnya itu ada pengawet. Kalau misalnya kamu bisa membuktikan ingredients roti itu ada pengawet, 100% uang kembali ke kamu. Nah, terus bisa juga USP-nya ada delivery cepat cuma 30 menit kalau misalnya pesan antar. Gitu. Itu masuk tuh ke USP ya. Tapi USP dari payung besarnya adalah roti homemade, fresh dan sehat. Jadi apa yang bikin unik banget sih dari roti ini ya? Yang daya daya jualnya apa gitu ini. Tapi ada banyak tuh daya-daya jual yang lainnya yang kayak tadi tiap hari cuma kita nyediain 100 doang loh, atau 100% garansi kembali tadi ya. Kalau misalnya ingredient listnya bener-bener ada ternyata pengawet, nah 100% tuh uang kembali. Nah itu kan ada beberapa ini ya, apa namanya daya jualnya dari si produk tersebut gitu ya. Nah terus habis itu yang kedua adalah brand story. Nah brand story di sini itu lebih memperlihatkan kayak kita menceritakan strukturnya gitu ya, kita menceritakan dari brand ini itu tuh terbentuk tuh gara-gara apa gitu. Jadi mulai dari masalah, terus kemudian ada transformasi ya. Setelah itu dari transformasi itu tuh kita siap untuk memberikan solusinya seperti apa. Itu strukturnya seperti ini untuk brand story ya. Nah, di sini USP yang kita buat itu bisa lebih terukur dan juga ada proof-nya. Ya, contohnya yang tadi aku bilang ya, ketika kita mau bikin USP, kita bisa bikin USP yang lebih terukur. Contohnya, tiap hari cuma sedia 100 roti aja karena fresh dibuatnya. Ya, kita mau apa namanya? Menjaga kualitas rotinya, misalnya seperti itu. Ya, terus habis itu yang kedua 100% garansi uang kembali nih. Kalau misalnya kamu menemukan ada pengawet di ingredientsnya, kamu kayak ngecek ngecek di lab dan lain-lain kan ada tuh kemarin ya. Wah itu parah banget, ya Allah. Ada tukang roti ternyata dia cuma rebranding doang gitu yang katanya gluten free ternyata nggak gluten free. Astagfirullahaladzim, itu jangan sampai ya teman-teman ya. Wah itu dan itu dari situ ya, dari situ banyak ada banyak beberapa orang-orang yang jadinya apa namanya dia bikin kontennya tuh lebih transparan gitu. Jadi kayak memperlihatkan cara bikin rotinya seperti apa gitu ya. Karena orang jadi trust issue dengan adanya seperti itu. Ih takut ntar tiba-tiba di rebranding gitu kan. Atau bisa juga nanti kita kayak uji lab gitu ya. Terus kalian lampirin tuh. Itu sama kayak pas lagi fenomena skincare ya waktu kemarin ya. Katanya SPF-nya segini tapi ternyata SPF-nya cuma 10 atau cuma 4 gitu. Padahal ditulisnya SPF 50 PA+++. Nah, itu juga salah satu yang dilakukan sama salah satu brand Elsia Skin gitu ya. Dia sampai benar-benar apa namanya memperlihatkan si data data dari dari cek labnya itu tadi gitu. Ternyata benar.
malah lebih 2 SPF lah kalau di cek lab itu gitu. Nah, makanya sekarang konten-konten transparansi itu ini sih perlu banget ya untuk bisa apa namanya ngejaga trust dari si audiensnya juga gitu. Nah, terus yang kedua adalah proof-nya gitu. Misalnya nih, tanpa bahan pengawet bisa di-proof dengan apa? Dengan ingredients ya, dengan ingredients list gitu ya. Halal bisa dibuktikan dengan apa? Dengan sertifikasi halal ya. Gluten free bisa dibuktikan dengan apa ya? Dengan cek lab dan lain-lain gitu. Nah, itu untuk USP. Jadi USP itu bisa kita buat setelah kita udah nemu positioningnya apa. Ketika udah nemu positioningnya apa, kita bikin apa namanya produk gitu ya, kita bisa menentukan si USP-nya. Nah, setelah itu baru kita masuk ke bagian validasi and testing ya. Ini tahapan yang paling sering banyak teman-teman skip. Ada beberapa klien-klienku juga gitu ya, mereka itu tuh ngotot, nggak mau validasi dan testing dulu, mau langsung kayak aku mau pokoknya aku mau langsung apa namanya bikin 10.000 apa bikin 10.000 pieces lah. Aku mau maklon terus aku mau apa namanya distribusiin 10.000 pieces gitu. Padahal udah dibilang 10.000 pieces itu apalagi brand baru gitu ya. Ini siapa yang mau beli gitu kan? Padahal udah dibilang harus validasi and testing dulu. Padahal kita kan kayak ini kan gambling kan gitu kan sama pasar gitu. Nah, padahal itu harusnya divalidasi sama di testing dulu harusnya begitu. Nah, caranya untuk yang pertama adalah validasi pakai waiting list atau sistem pre-order ya. Ini juga teman-teman yang mungkin jualan produk digital gitu ya. Kalian takut nih udah effort mati-matian bikin produk tapi kagak laku gitu. Atau nggak harus produk digital, produk fisik pun juga ya. Nah, biasanya aku selalu bilang ke memberku jangan lupa validasi dan juga testing. Ini tahapan yang sangat penting. Nah, cara validasinya dengan pakai waiting list atau sistem pre-order. Step-stepnya kalian bikin nih landing page dulu untuk waiting list dan juga pre-order begitu. Terus yang kedua adalah kamu masukin narasi positioning dan USP di LP itu. Terus yang ketiga adalah kamu share link LP ini sembari promote brand story yang dikemas jadi konten. Misalnya nih kayak kamu lagi mau jualan roti tadi gitu ya, kamu promosiin pakai brand story kamu. Misalnya kayak anakku tiba-tiba terkena bla 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 gitu. Di situ aku langsung jadi tukang chef dadakan ya. Pokoknya nggak mau beli dari luar karena trust issue dengan bla 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 kan cerita kayak gitu kan. Akhirnya aku bikin roti sendiri, aku gagal berkali-kali bikin roti ini dan akhirnya aku menemukan satu formula untuk bikin roti bla 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 ini gitu ya dan dikemas jadi konten. Nah, nanti di akhirnya di CTA-nya itu nge-share call to action, aku open waiting list buat ibu-ibu yang sekarang tuh trust issue sama makanan-makanan di luar sana yang katanya sehat padahal ternyata bla 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 gitu. Nah, aku lagi open waiting list untuk roti homemade aku gitu ya. Ini tuh bahannya bla 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 baru tuh ngomongin soal si fitur dari produknya gitu. Nah, baru nanti call to actionnya komen. Misalnya komen roti atau komen mau nanti aku kirimin link waiting listnya ya. Jadi walaupun kalian masih nol followers nggak apa-apa bikin konten aja, bikin konten fokusnya ke brand story itu tadi. Nanti CTA-nya ke link tadi, link landing page begitu ya. Nah, yang wajib di track opo? Yang wajib di track adalah pertama berapa orang yang klik landing page kalian. Ya, terus yang kedua adalah berapa conversion rate dari page view sampai mereka itu ngeklik dan ikutan waiting list ya. Nah, kalau conversion rate rendah di bawah 3% atau 5%, kemungkinan bisa jadi positioning kamu itu kurang relevan dengan target market kamu. Begitu. Yo. Nah, terus yang kedua ini validasi lanjutan. Ini pernah aku pakai validasi lanjutan ini tuh untuk revampnya brand Elsia Skin gitu ya. Tapi kalau revamp brand Elsia Skin biasa aku tuh pakai ads, tapi aku tahu pasti teman-teman tuh ini ya budgetnya minimalis. Jadi jangan pakai ads dulu ya. Untuk validasi lanjutannya ya kalau misalnya mau scale ke skala besar kita pakai organik dulu aja jangan pakai ads walaupun memang kalau pakai ads itu lebih enak ya cepat kita bisa dalam 1 minggu itu didapat gitu hasilnya dan dibantuin sama Meta juga
ya ada fitur A/B testing kan kita dibantuin mana yang lebih efektif ya dengan visualnya seperti ini, communication seperti ini gitu ya, target marketnya sama gitu. Mana yang lebih efektif? Kita dibantuin sama Meta ya untuk mendapatkan reportnya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak punya budget yang gede, nggak apa-apa, pakai organik dulu aja. Step-stepnya adalah yang pertama, bikin 3 narasi positioning yang berbeda. Visual yang beda juga untuk kreatif visual dan juga konten sosmed. Tapi targetnya itu sama, targetnya Pak sama, tapi posisinya beda ya. Terus pakaiin CTA yang sama. Contohnya kita mau cek ya berapa banyak orang yang willing untuk mereka tuh order dari konten tapi positioning atau narasinya itu beda-beda gitu ya. Nah, terus apa namanya? Yang wajib di track di sini, adalah pertama adalah engagement rate per postingan. Terus yang kedua adalah berapa banyak orang yang klik ke WhatsApp. Terus yang ketiga adalah conversion rate dari klik WA sampai mereka jadi pembeli. Ya. Jadi kita nanti bisa tahu mana postingan dari positioning ya. Postingan-postingan yang pakai positioning yang paling resonan dengan audiensmu itu siapa? Karena data itu pasti nggak bohong ya teman-teman ya. Misalnya nih kayak positioning kalian pertama itu ada misalnya ini ada 3 positioning berbeda gitu ya. Untuk yang positioning sehat ya, roti yang sehat, roti yang apa namanya gluten free misalnya, terus roti yang misalnya yang paling cepat kilat nyampe nya ke rumah misalnya seperti itu. Nah, kita bisa tuh pakein visual yang beda, kreatif visual yang beda untuk di konten-konten sosmed dan juga narasi yang beda-beda gitu. Mana yang paling resonan nih ke audiens kalian gitu. Nah, terus terakhir adalah kita akan masuk ke bagian cara membangun si brand story ya. Semua fondasi udah kuat dari tadi ya, external audit, profiling audience udah, positioning, niche, USP sudah gitu ya. Sekarang waktunya kita nge-build brand story yang bisa menyentuh hati dan bikin orang itu connect sama brand kamu. Nah, kita punya 3 babak story ya. Jadi kita nanti ketika mau nge-build story-nya, kita bisa bikin draft-nya dulu gitu. Ada 3 babak story. Yang pertama adalah babak masalah. Kedua ada babak journey atau perjalanan kamu ya. Terus yang ketiga adalah babak transformasi dan impact apa yang mau kita berikan. Nah, untuk babak masalah, coba kalian jawab nih kelima pertanyaan ini. Apa masalah pribadi yang pernah aku alami terkait produk ini? Contoh yang tadi ya, Mak siapa tadi ya, yang aku bikin tadi ya sebagai avatarnya begitu. Aku pernah anakku kena bla 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 gara-gara makan roti dari A B C. Nah, itu misalnya punya tuh masalah pribadi itu begitu. Terus kapan pertama kali sadar terkait masalah ini? Pas anakku didiagnosa bla bla bla, misalnya seperti itu. Apa yang aku rasakan saat mengalami masalah itu ya? Mungkin merasa bersalah, ya sedih, ya kesel. Kenapa kok aku nggak protektif ya terkait makanan ke anak, misalnya seperti itu. Keempat, apakah orang lain juga merasakan hal yang sama? Nah, coba dijawab ya. Apakah ibu-ibu yang lain juga merasakan hal yang sama? Kalau misalnya kita menceritakan penyakit anak itu, kita bisa cari ya di internet gitu ya. Misalnya kayak gagal ginjal anak misalnya, atau mungkin diabetes anak. Oh, ternyata banyak ya yang apa namanya berita-berita berita-berita anak-anak di luaran sana yang sudah diabetes sejak dini gitu ya, yang udah gagal ginjal sejak dini, yang ibu-ibunya juga nangis-nangis, histeris gitu ya. Ternyata banyak juga ya. Oke, ternyata ada nih. Dan mostly ibu-ibu nih gitu kan. Kenapa masalah ini penting untuk diselesaikan? Nah, itu dijawab juga ya. Terus babak kedua adalah perjalanan. Nah, ini journey kalian nih ketika kalian mendapatkan masalah itu gitu ya. Apa yang kalian coba untuk dapetin solusinya atau selesaikan masalah ini gitu. Nah, terus yang kedua, apakah kalian gagal ketika mencobanya atau kalian udah berhasil? Kalau misalnya gagal, apa nih momen aha-nya? Kapan kalian bisa nemuin solusinya?
gitu. Terus apakah ada challenge atau tantangan ketika kalian mendevelop solusi tersebut? Nah, itu juga salah satu di klien aku gitu ya. Jadi beliau itu adalah seorang kayak apa sih namanya estetik. Jadi lulusan esthetician gitu ya. Nah, dia itu tuh bener-bener trial and error tuh. Bikin cleanser tuh trial and error ya. Dan itu tuh masuk ke babak perjalanan. Jadi konten-konten yang trial and error itu ternyata booming banget. Apalagi memperlihatkan ada visual apa namanya? Visualnya dia lagi ngeracik ini itu tuh diliatin gitu. Orang jadi kayak penasaran apa yang lagi dia buat. Orang jadi lebih trust sama dia karena dia memperlihatkan perjalanan itu gitu. Nah, terus dia juga ngasih lihat siapa sih yang ngedukung perjalanan dia ini gitu. Dia ngasih lihat teman-temannya dia ngedukung banget jadi sampai jadi panelis, sampai rela kulitnya kenapa-napa jadi panelisnya dia gitu ya. Nah, itu dia memperlihatkan di babak perjalanan itu. Nah, terus terakhir adalah babak transformasi dan juga impact ya. Nah, ini apa nih hasil dari solusi yang aku temuin? Bagaimana ini mengubah hidup aku dan orang lain, dan apa misiku sekarang dengan solusi ini? Nah, itu juga waktu itu konten ini aku masukin ke kontenku karena aku waktu itu mau ngejual produk digital juga gitu ya di babak transformasi ini dan boom. Langsung banyak orang-orang yang waiting list produk digitalku sekitar 500-an orang padahal itu followers aku tuh masih 6 ribuan dan 6 ribu itu tuh kayak masih aku belum belum aktif sama sekali gitu 6 ribu tuh kayak merosot terus tuh followersnya tapi dari situ dari 6 ribu itu aku langsung naik jadi 12 ribu followers pada saat itu nah itu jadi teman-teman kalau bisa jangan cuma sampai di sana doang ya validasi dan tes doang gitu ya kalian juga bisa ngebikin konten-konten tadi gitu ya konten-konten itu dengan si tiga babak story ini dengan nge-build story brandnya kalian juga gitu dan setiap babak ini itu bisa kalian jadikan konten teman-teman ya misalnya contohnya nih fokus ke sini itu kalian bisa jadiin konten ya fokus ke sini juga bisa kalian jadi konten fokus ke sini juga bisa kalian jadi konten gitu jadi nggak harus semua dijadikan dibalut jadi satu konten tapi setiap babak ini bisa kalian jadikan insight konten kalian begitu ya. Nah, contoh nih ya, ini draft story ya. Contohnya namaku Ranti, aku cuma IRT biasa. Dulu anakku sering sakit perut tiap pagi. Liatin tuh ya, visual anak sakit perut gitu kan. Nangis-nangis gitu kan. Ternyata roti pabrik yang dia makan pakai pengawet berlebih. Mungkin bisa diliatin gitu ya labnya ya, data labnya gitu ya. Tanpa nge-mention brandnya. Soalnya kalau mention brandnya takut kena apa-apa. Sebagai ibu, aku nggak tega nih ngelihat anakku kayak gini ya. Aku coba bikin roti sendiri, gagal berkali-kali, bantet, keras, gosong. Tapi aku nggak nyerah ya. Aku nggak tega soalnya ngelihat anakku kayak gitu. Setelah 2 bulan trial error, akhirnya nemu nih resep yang pas. Anak-anak aku suka, tetangga juga ternyata minta dibuatin gara-gara aku iseng ngupload di WhatsApp story gitu kan. Sekarang roti sobek Mama Ranti tuh siap hadir loh untuk keluarga komplek aku terutama gitu ya. Nah, apa namanya sekarang karena memang ini dibuatnya fresh tiap pagi tanpa bahan pengawet dan maksimal aku tuh nggak mau bikin roti itu tuh lebih dari 30 roti per hari gitu karena aku pengen memprioritaskan kualitas. Nah, ini dengan kalian memperlihatkan ada misi seperti ini gitu ya, pengen hadir untuk keluarga komplek komplek kita dan kamu bener-bener ngeliatin ada maksimal 30 per hari loh ya, 30 roti per hari untuk memprioritaskan kualitas itu sudah masuk ke USP. Itu sudah masuk ke USP. Untuk memperkuat apa? Memperkuat positioning tadi, roti yang sehat dan juga fresh ya karena USP produk kamu itu dan brand story ini itu akan memperkuat positioning brand kamu memperkuat persepsi audiens melihat brand kamu tuh seperti apa gitu nah ini studi kasus ya studi kasusnya kategorinya sama-sama skincare tapi beda niche dan juga positioning ya contohnya kalau Wardah begitu ya oh Wardah itu niche-nya itu adalah untuk Muslim Indonesia yang ingin produk berkualitas sesuai dengan nilai religius. Tapi kalau Scarlett, kalau kalian lihat ya dari KV-KV-nya dia, itu pasti beda banget, jomplang banget. Konten-kontennya pun juga jomplang banget sama Wardah gitu. Karena niche-nya adalah untuk anak-anak muda yang aktif di sosmed. Nah, positioning-nya pun juga beda, walaupun kategorinya sama.
Positioningnya kalau Wardah itu adalah skincare pure and halal berkualitas untuk wanita Indonesia. Dan kalau kalian lihat konten-kontennya atau campaign KV-nya seperti apa, selalu ada elemen-elemen hijaunya atau elemen-elemen kayak ya yang dilihat dengan Islami seperti itu ya. Dan visualnya pun dari atribut yang digunakan sama model selalu pakai hijab gitu. Dan nggak pernah yang pakaian-pakaian terbuka tuh kayak jarang ya di Wardah itu ya. Nah untuk positioning bahkan nggak ada, bukan jarang, nggak ada. Positioning, kalau positioning itu untuk yang Scarlett gitu ya, lebih ke body care karena dia fokusnya awal-awal tuh body care tuh waktu itu. Body care viral yang bikin PD instan. Ya, itu positioningnya dari si Scarlett ini gitu. Jadi Scarlett itu tuh positioningnya adalah produk-produk yang selalu viral karena yang pakai itu selalu orang-orang public figure yang terkenal. Jadi dia fokusnya itu lebih ke virality. Positioning itu lebih ke virality. Kalau yang Wardah itu lebih ke pionir halalnya, begitu. Nah, terus kalau USP-nya Wardah itu sertifikasi halal ya, first mover dia. Terus habis itu brand heritage karena udah brand lokal yang udah kalau nggak salah udah established 25 tahunan ya Wardah itu. Terus trust juga dari komunitas muslim. Nah, kalau Scarlett dia beda karena dia fokusnya ke body care yang viral itu tadi yang memang bisa mencerahkan gitu ya. USP-nya ada glutathione formula. Terus Instagramable packaging karena apa? Niche-nya anak-anak muda. USP-nya juga viral marketing ya. USP dari Scarlett itu juga viral marketing. Jadi apa siapa yang pakai Scarlett itu biasanya orang-orang yang FOMO-an, orang-orang yang biasanya FOMO-an sama apa aja yang lagi viral karena biasanya Scarlett itu dipakai sama public figure yang udah terkenal entah itu kayak Tasya Farasya atau sama pokoknya public figure yang udah jutaan followers lah ya yang punya pengikut jutaan followers itu biasanya udah langsung di reach out sama Scarlett gitu ya. Dan kalau kita lihat kayak visualnya pun juga beda banget ya. Kalau kayak visualnya Wardah itu lebih nggak harus public figure terkenal tapi yang penting pakai hijab begitu. Tapi kalau Scarlett selalu ya, entah itu ada Song Joong Ki ke atau mungkin dari pemiliknya juga dari Scarlett itu yang Felicia itu kan juga dia jutaan followers ya. Terus habis itu Twice yang kemarin gitu ya lebih ke anak-anak muda memang ya, menjurusnya ke anak-anak yang memang suka sosmedan. Jadi orang-orang anak-anak muda yang suka sosmedan tuh selalu identik dengan viral, tahu hal-hal apa yang lagi viral, atau apa-apa yang lagi trending begitu. Jadi beda kategori sama tapi niche dan juga positioning USP juga beda. Karena produk-produknya pun juga beda ya untuk USP-nya. Oke, terima kasih itu aja dari aku teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Semoga bisa diterapkan ke bisnis-bisnis kecil kalian semuanya. Oke, aku Luar kembalikan. biasa, ya, luar biasa Kak, materinya sangat menggebu-gebu menyampaikan ke Ah, teman-teman semua. Teman-teman juga oke. lagi antusias nih nak bertanya gitu kan. Jadi udah banyak pertanyaan sih yang udah ditanyakan teman-teman melalui kolom chat. Kita boleh mulai ya Kak dengan pertanyaan pertama. Boleh. Oke. Ini ada yang bertanya melalui kolom chat atas nama Muhammad Aji. Eh, Oke. Selamat siang Kak, izin bertanya. Saya ingin bertanya terkait penentuan Unique Selling Point atau USP di organisasi jasa pembiayaan yang saya jalani, di mana tingkat persaingannya cukup tinggi. Saat ini kami bekerja sama dengan agent atau freelance untuk memperoleh konsumen melalui pendekatan relasional dan skema keuntungan. Namun layanan kami memiliki keterbatasan pada jumlah pencairan dana dibandingkan kompetitor. Akibatnya, meskipun angsuran kami lebih rendah, banyak konsumen berpindah ke kompetitor dengan pencairan lebih besar. Dalam kondisi seperti ini, bagaimana cara memperkuat keterbatasan kami agar USP yang dibangun tetap relevan, dipercaya oleh agent, dan benar-benar menarik bagi segmen konsumen yang tepat? Oke. Oke. Terima kasih Kak Aji. Kalau boleh tahu jasa pembiayaan tuh contohnya kayak ini ya, Zedit gitu ya, Kak Aji. Kak Aji boleh balas melalui kolom chat, Kak Boleh, Aji, boleh. kalau Mungkin ya. boleh balas lebih ke organisasi.
Oke, kalau boleh tahu, Kak Aji udah sempat riset kompetitor organisasinya siapa aja? Organisasinya siapa aja? Kalau udah riset ke komunitas apa ke kompetitor yang memang bentuknya organisasi begitu ya, Kak Aji coba lihat gitu. Apa yang mereka belum kasih ke market, tapi ternyata market butuh. Aku agak kurang tahu ya terkait yang jasa pembiayaan ini gitu ya. Sudah Kak. Nah, itu apa kalau boleh tahu? Apa yang belum belum mereka kasih tapi ternyata market butuh, Kak Aji? Mereka lebih kasih jaminan yang pencairan lebih besar. Oke, mereka lebih kasih jaminan pencairan lebih besar. Oke. Tapi oke, boleh lewat mic. Oh, boleh boleh Kak Aji. Monggo monggo. Boleh pakai boleh lewat Oh, lewat mic nggak? boleh, boleh, Lewat. boleh, Kak. Silakan, Oke, silakan. siap. Silakan, Bang. Halo Kak Aji. Mana Kak Ajinya? Halo, apakah terdengar Kak? Sorry. Oke, oke. Nah, jadi waktu itu organisasinya itu contoh kayak gimana ya Kak? Boleh nggak kayak biar aku paham gitu. Ini organisasi apa, terus jaminan pembayaran seperti apa contohnya? Oke Kak, kalau misalkan di organisasi saya sih sebenarnya jaminannya sebuah BPKB itu ya, BPKB mobil gitu Kak. Nah, namun mungkin kompetitor kita tuh juga udah ramai banget gitu. Terus kami juga mungkin sebagai pengurus juga ataupun staf juga di sana kita juga membuat analisis ya berupa SWOT juga sih Kak kurang lebih gitu. Terus ternyata kan memang produk kami kalau misalnya saya lihat sih memang kurangnya karena pencairan kita lebih kecil gitu Kak. Dibalik balik lagi dengan behavior konsumen-konsumen yang berkaitan dengan industri ini mungkin butuh yang pencairannya lebih besar. Jadi kita sudah melakukan berbagai macam cara untuk pendekatan dengan beberapa partner ataupun freelance agent ini. Ya kita juga memberikan jaminan keuntungan juga untuk mereka apabila mereka bisa memberikan konsumen kepada kami. Nah tapi balik lagi gitu Kak. Jadi sudah berbagai macam cara dengan unique selling point yang kita miliki itu mungkin aksurannya lebih kecil gitu Kak. Kurang lebih sih kayak gitu kalau gambarannya sih Kak. Oke, jadi saat ini Kak Aji itu unique selling point propositionnya itu lebih kecil, angsurannya lebih kecil daripada yang lainnya ya. Betul sekali ya. Betul. Oke, oke. Selain itu, untuk dari segi apa namanya jaminannya itu seperti apa? Oke, kalau ini kan jaminannya kan berupa seperti BPKB kendaraan ya Kak ya. Jadi Oke, kita juga kerjasama juga dengan beberapa pihak yang agent-agent untuk ya kalau bisa konsumen-konsumennya lebih terpercaya kayak gitu ya. Tapi ya gitu balik lagi jadi siklusnya tuh selalu berputar, kita tuh kalah terus dengan pencairan-pencairan. Mungkin industri-industri lain yang kurang lebih mirip juga dengan kami pembiayaan pasti juga berkorelasinya sama beberapa partner ya, partnernya malah memilih ke kompetitor lain gitu. Mungkin kalau karena misalkan dari memang pencairannya lebih besar ya. kurang lebih sih kayak gitu sih Kak. Eh, Kalau misalnya dari segi organisasi kakak, apakah pencairannya bisa mendekati dari kompetitor atau enggak? Nah, ini dia pertanyaan bagus nih Kak. Nah, kalau misalkan pencairannya dengan kompetitor, sebenarnya kurang lebih bisa. Tapi Mm-mm. kita memang mempunyai sejenis value untuk bisa meminimalisir resiko. Karena mungkin kalau misalkan pencairannya lebih besar, sepertinya resikonya lebih besar. Jadi kita main yang di Oke. bawahnya itu, jadi lebih ringan lah gitu. Kalau pembiayaannya besar, resiko Hmm. yang akan di apa resikonya akan akan didapetin nggak sama kliennya kalau pembiayaannya besar? Kalau resikonya sih sebenarnya malah resikonya kurang lebih ke kami ya kayak mungkin Lebih ke Oke. takutnya malah kabur gitu mungkin pencairannya lebih besar kurang lebih gitu sih kayak misalnya kita minjemin orang dengan Oke. segitu resikonya lebih besar gitu.
Eh, ada nggak sih fitur yang kayak bertahap gitu? Jadi kakak itu ngasih opsi atau ngasih fitur kayak pinjamannya itu bisa bertahap, bisa gede gitu. Kalau dia itu apa namanya lulus nih ketika apa supaya kayak bersih lah ya, kayak nggak ngaret gitu loh. Misalnya nggak ngaret gitu ya, itu ada opsi kayak bisa eh, bisa eh, memperbesar pinjamannya mereka. Kalau misalnya mereka bersih, nggak ngaret-ngaret ketika mereka bayarnya. Ada nggak fitur seperti itu? Atau bisa nggak dikondisikan untuk penambahan fiturnya? Bisa aja sih Kak, tergantung kita lihatnya Nah, kan keadaan mereka ya, mungkin dengan yes. jaminan itu mungkin dari pekerjaannya ataupun sumber pendapatan yang dia yang lain gitu sih Kak. Jadi kita lebih percayanya dari datanya gitu loh. Oh, 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 oh. Saran aku sih bisa ditambahin fitur seperti itu. Jadi fiturnya ini tuh kita bisa menambah fitur untuk penambahan pinjaman ya. Kalau kamu memang lolos nih, gitu, lolos gitu. Atau bisa juga kayak ala-ala home credit, Kak. Home credit itu dia kemarin tuh kan aku sempet mau ditawarin kan beli HP gitu ya di home credit gitu di Apple. Nah di home credit itu aku notice gitu dia itu kayak wah, jadi dia itu pakai kata-kata narasinya seperti ini. Aduh, apa sih namanya? Jadi itu sebenarnya cicilannya itu sep- cicilannya itu sebenarnya 14 cicilannya itu sebenarnya 14 bulan, tapi dia bikin kayak kamu bisa nyicil 12 bulan dan dapat free 2 bulan. Pernah nggak sih ngelihat ada narasi seperti itu gitu? Padahal sebenarnya itu dia cicilan 14 bulan, tapi dia bikin kayak kasih ada gimmick-gimmick narasi itu seperti itu, kayak ada free free cicilan gitu. Padahal sebenarnya itu masuk ke akumulasi dari si cicilan tersebut gitu. Itu bisa juga sih masuk ke sana kalau misalnya mau gitu. Kalau saran aku sih yang tadi itu tadi ya kayak mendingan ditambahin aja apa namanya ada fitur penambahan pinjaman tadi gitu ya, biaya pinjaman tadi, tapi dengan syarat kalau kalian tuh lolos bersih gitu. Karena kan ya kita juga takut ya was-was ya. Soalnya kalau misalnya kayak gitu ternyata pas kita lihat orang-orang lebih pengen yang pinjamannya lebih gede kan gitu loh. Pinjamannya lebih gede kan. Nah, saran aku mendingan ya itu tadi gitu. Apa namanya? Tetap kita pakai apa namanya USP-nya mereka dengan pinjaman yang gede tapi fiturnya itu ada penambahan fitur gitu. Jadi jangan langsung digedein sekalian karena kan takut ya katanya kakak ya kalau misalnya dia nggak bayar begitu kan meminimalisir itu seperti itu sih kak kayak lebih ke narasinya sih dibikin sebenarnya positioningnya bisa bisa kayak yang paling paling kecil cicilannya gitu tapi bisa ada narasi yang tadi bisa scale apa namanya biaya peminjaman biaya kalau kamu lolos gitu itu untuk konten-konten promosi aja nanti tapi positioningnya adalah paling kecil cicilannya itu udah jadi udah posisinya udah mantep banget sebenarnya daripada komputer yang lainnya tapi itu yang tadi fitur-fitur yang penambahan jam apa biaya jaminan itu bisa ditambahin untuk Kak Aji seperti itu mungkin Kak Aji ya. Oke, thank you Kak, berarti lebih ke tadi tuh yang fiturnya mungkin yang kita lebih Ya, bervariasi fiturnya. Heeh. dengan perusahaan apa organisasi saya juga gitu ya Kak. Ya, Oke, thank you Kak. Terima kasih Kak jawabannya Kak. sama-sama Kak Aji. Oke, terima kasih luar biasa Kak Aji tadi pertanyaannya. Selanjutnya nih Kak, ada lagi yang bertanya langsung atas nama Kak Vino Karespina. Kami berikan akses untuk menyalakan mikrofonnya. Halo Kak Vino. Halo Kak. Oke, silakan Kak. Halo Kak Vino. Oh ya, baik Kak. Selamat sore Kak Rinanti. Perkenalkan saya Arifin. Saat ini saya seorang mahasiswa eh, jurusan manajemen yang mungkin karena dari apa ya lomba kewirausahaan gitu jadinya saya sama teman-teman tuh membuat sebuah produk tuh yang namanya Dene Kulit Singkong. Nah, kalau bicara soal Hmm. Dena Brand ini kan yang saya ambil sini
bahwa kulit singkong ini kan seringkali menjadi limbah-limbah yang tidak digunakan oleh para petani. Nah, mungkin dari eh, kulit singkong itulah kami mengambil bahan-bahan limbah tersebut untuk dijadikan sebagai eh, suatu produk yang itu dinamakan dendeng kulit singkong. Dan memang secara proses produksi produk kami itu sudah dipastikan aman. Cuma bahan-bahan yang kami pakai juga sudah kami apa ya kami lakukan dengan sangat baik gitu. Mm-mm. Nah, terus di sini ada suatu challenge atau suatu tantangan dari produk kami bahwa eh, kulit singkong ini kan tentu dia mengandung yang namanya tuh sianida. Nah, mungkin memang ada jawaban dari kami terkait dengan produk sianida sini tersebut. Tapi untuk orang-orang yang mau mencobanya kan kadang takut takut nih kalau misalnya orang-orang dengar nih oh bahwa ternyata kulit singkong ini dia mengandung sianida. Makanya orang-orang tuh jadi stigma negatif di produk kami tersebut. Nah, dan yang menjadi pertanyaan saya adalah dalam menyusun sebuah komunikasi brand yang otentik, kira-kira seberapa jauh sih saya harus transparansi terkait dengan soal sianida ini? Apakah saya memang harus frontal dalam mengedukasi soal sianida ini supaya orang-orang tuh tahu, tapi memang risikonya ini justru bikin orang-orang tuh makin ngeri Takut gitu karena ya. orang-orang tahu nih justru apa produk saya ini mengandung cyanida atau strateginya saja tuh bagaimana kita mengalihkan fokus jadi brand yang saya atau DNA brand yang saya gunakan ini lebih ke bagaimana dendeng ini dia merupakan dendeng yang serat nabati ketimbang saya harus bilang bahwa dendeng ini tuh dia merupakan memang ada sianida tapi ada penjelasannya gitu Kak. Nah, kira-kira tuh gimana Kak soal masalah ini Kak? Oke, pertama aku mau tanya dulu, apakah ketika kita kan mengolah singkong, kita mengolah singkong tuh apakah sianida itu atau racun itu bisa eh, hilang, Kak, ketika kita mengolah singkong itu? Soalnya kan banyak ya, aku juga suka keripik singkong lagi kan. Aku baru tahu nih dari Kakak. Apakah bisa tuh hilang ketika kita lagi mengolah singkongnya itu tadi? Pertama itu dulu. Berarti memang nggak bisa hilang ya? Halo? Oh ya Kak, ya Kak untuk sianida itu memang ada pengujian dari kami sendiri, yaitu memang eh, beberapa apa ya tidak semua tapi memang secara eh, apa ya secara bersihnya atau secara bersih dari racun sianida itu memang eh, mungkin nggak hilang tapi cuman ya gimana bilangnya ya. Cuman memang nggak sampai kayak orang makan langsung beracun gitu kak. Cuman memang dia diantisipasi aja untuk racun cyanida gitu kak. Oke, kalau misalnya nggak ada yang banyak mention terkait sianida atau racun, menurut aku nggak usah ngebahas soal itunya ya, gitu. Nggak usah ngebahas soal si sianida atau racun. Jadi fokus aja ke dendeng serat nabati aja, Kak, yang komunikasi tadi. Positioningnya adalah dendeng serat nabati, gitu. Jadi memang lebih meng-highlight si serat nabatinya itu. Kan biasanya dendeng tuh lebih ke ini kan, apa namanya? Lebih ke hewani kan gitu. Tapi kakak serat nabati nih. Nah, ada nggak? Kenapa kok kakak eh, reason alasan kenapa kakak memilih serat nabati ini selain kakak mengangkat bahan pangan yang terabaikan? Ada nggak? Apakah ada keresahan orang-orang gitu ya, atau mungkin ada fenomena seperti apa yang bikin kakak akhirnya bikin dendeng serat nabati, bukan hewani? Sebenarnya mungkin lebih ke ini nih sebenarnya bukan usaha yang memang tiba-tiba muncul dari pikiran teman-teman saya atau maupun saya sendiri itu mungkin usaha nenek saya sih bisa dibilang itu di kampung memang sudah dari uh, beberapa lama tuh beberapa 2 tahun belakangan tuh membuat dendeng kulit singkong karena dari yang disampaikan juga ada beberapa inovasi-inovasi yang dari nenek saya tuh buat terkait dengan ada memang yang dendeng kulit sapi cuman ada juga yang dibuat dendeng kulit singkong. Nah kebetulan dari dendeng kulit singkong inilah yang mungkin bisa menjadi inovasi dari produk kami makanya kami ambil situ Kak. Oke.
inovasi bagus, tapi harus juga relevan sama masalahnya audiens juga atau keresahan audiens juga ya. Inovasi tapi kalau ternyata aku nggak butuh ini gitu kan, ada misalnya kayak kita nggak melihat ada kebutuhan di pasar terkait produk itu, ya ya akan nggak laku produknya Kak. Jadi harus dicek misalnya ternyata dari si kulit singkong ini itu berkhasiat apa? Misalnya kayak khasiatnya misalnya bikin BAB jadi lancar, misalnya seperti itu ya, contoh ya, BAB jadi lancar. Aku nggak ngerti soalnya kalau apa namanya dendeng dendeng kulit singkong tuh kena khasiatnya apa? Contohnya BAB jadi lancar gitu. Jadi nanti ya fokusnya adalah niche-nya ya, segmen pasarnya adalah orang-orang yang kesusahan BAB, nggak lancar BAB-nya gitu. Itu akan menyasar ke pasar-pasar itu ya. Kalau misalnya nggak lancar BAB-nya, kamu bisa cobain si dendeng serat nabati ini. Jadi positioningnya adalah kategori dendeng yang bisa bikin orang lancar BAB dengan serat nabati bla bla bla, misalnya seperti itu. Itu contohnya ya Kak ya untuk Kak Vino ya. Jadi nggak apa-apa, bagus Kak Vino berinovasi, tapi harus inovasinya itu juga harus dicek juga gitu ya. Apakah orang tuh membutuhkan inovasi tersebut. Jadi Siap, Kak. yang notes buat Kak Vino adalah coba di list dulu khasiatnya siapa namanya tadi? Kulit singkong. Kulit singkong itu apa? Baru deh tuh nanti Kakak bisa breakdown siapa yang akan butuh produk ini ya. Terus positioning dendeng ini tuh akan kemana? Terus habis itu konten-konten promosinya, brand story-nya seperti apa? Itu bisa dari sana sih, gitu. Kak. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama Kak Vino. Semangat. Oke, terima kasih. Luar biasa Kak Vino tadi pertanyaannya. Walaupun masih mahasiswa ya Kak nanti ini, tapi semangatnya udah luar biasa untuk Wow, luar biasa memulai ya. bisnis gitu kan. Mungkin nggak banyak ya di Iya, kalangan mahasiswa yang benar-benar udah benar. mulai antusias. Selanjutnya nih, Kak nanti pertanyaan ketiga dari atas nama Kak Rizka Arianti. Halo Kak Halo Rizka. Kak. Halo Halo. Kak. Halo, Halo, ya terdengar suaranya. Kak. Kak, saya Rizka asal dari Batam. Izin bertanya Kak. Ah, oke. Saya sudah mempunyai usaha Mhm. brand kecil yang baru saya bangun sekitar 2 tahun yang lalu. Dan alhamdulillahnya usaha saya ini, produk saya ini produk kaos kaki Kak. Dan Mhm. alhamdulillahnya produk kami ini uh, semenjak awal saya memasarkannya. Saya kan memasarkannya ke toko-toko nih Kak, ke swalayan, ke minimarket. Nah, kan di situ udah banyak nih kompetitor-kompetitornya Offline Kak. berarti ya? Oh, baru Iya, offline gitu offline. ya? Offline. Nah, Oke. dan alhamdulillahnya Kak, walaupun baru, produk saya ini eh, lebih banyak diminati sama orang toko Kak. Oke. Hmm. Menurut Kakak, dengan Oke. seperti itu, apakah saya harus memiliki niche untuk produk saya ini Kak? Dan apakah worth it produk saya ini untuk jangka panjang kalau Hmm. tidak memiliki nice itu? Oke. Pertama, kaos kakinya ini kaos kaki kaos kaki yang seperti apa, Kak? Semua macam kaos kaki kantor, sekolah, Oke, jadi kaos anak-anak. kaki ini itu tuh eh, banyak ya kategorinya ya. Kaos kaki untuk Iya, kantor, kaos kaki untuk anak-anak sekolah. Jadi untuk anak-anak ada, untuk orang ngantor juga ada ya. iya benar Kak. Sama kalau orang-orang mau OOTD-an atau mau pakai kaos kaki buat olahraga atau apa juga ada. Ada. Oke, ini memang ini sih segmen pasarnya banyak sih Kak ya. Memang segmen pasarnya Mm, banyak gitu. Tapi nggak apa-apa sih, segmen pasarnya banyak nggak apa-apa. Bisa menjangkau beberapa pasar dan user. Tapi yang harus Kakak pikirkan di sini bukan ke niche, tapi lebih ke positioningnya. Jadi gimana orang itu punya persepsi terkait
kaos kakinya kakak sendiri gitu. Kaos kaki kan banyak tuh, ya kan? Kaos kaki A, B, C gitu ya. Tapi apa sih yang membedakan kaos kaki kakak dengan kaos kaki yang lainnya? Gitu. Contoh, kalau kaos kaki yang A itu kan terbuat dari kulit bambu, jadi dingin, adem. Contoh, kulit bambu ya, pokoknya bambu lah ya. Jadi adem, misalnya seperti itu. Nah, kalau kakak spesialisasinya kemana? Gitu. Nah, saran aku sih sudah mulai ke positioning itu tadi, Kak. Oh, berarti Misalnya, harus ya, kakak, Kak? kenapa? Berat, berarti harus ya, Kak? Saran aku kalau misalnya mau jangka panjang sih bisa ditentuin positioning, Kak, biar ada pembeda sama kaos kaki yang lainnya. Contohnya kayak gini deh, kan kakak masukin ke toko-toko nih. Kakak lihat, Heeh. kakak tahu nggak di toko-toko itu juga ngejualin, ada orang yang juga nitip kaos kaki yang sama atau enggak? Atau cuma kakak doang? Banyak. Oke, nah kakak pernah nggak nanya ke sales di toko itu atau orang yang jualan di toko itu, kenapa kok pada ambil kaos kaki gue? Kan kaos kaki banyak. Pernah nggak, Mak, nanya Mak kayak gitu, Mak? Enggak pernah, Kak. Oke, nah itu kayaknya perlu harus pertama, kakak coba PDKT sama sales-sales di sana. Aku juga suka PDKT sama sales yang di klinik waktu itu aku brand yang aku naungin gitu ya. Mbak, biasanya emang orang-orang tuh suka belanja itu belanja treatment apa sih? Terus biasanya mereka itu kalau belanja suka dibanding-banding itu karena gara-gara apa gitu. Nah, itu aku suka apa namanya risetnya dari situ, dari kasirnya gitu. Kasir itu adalah sales sales terbaik di apa namanya toko offline gitu. Nah, di toko offline kakak coba cek ke kasirnya, Kak, kenapa kok orang-orang pada ngambil yang sepatuku ini sih, sepatuku, kaos kakiku ini sih gitu loh. Terus kebanyakan orang-orang yang beli kaos kakiku ini siapa? Atau kakak mungkin punya data ya, data stokisnya ya. Yang paling banyak laku itu kaos kaki yang apa? Untuk kategori apa? Untuk ngantor kah? Untuk anak-anak kah? Untuk apa? Nah, itu kakak bisa. Kalau Kak, kalau menurut pendapat saya, Kak, Hmm. kayaknya kaos kaki saya ini lebih banyak minatnya karena untuk kualitas dibanding kompetitor yang udah lama, kayaknya kualitas kami sama. Cuman harga kami mungkin agak di bawah mereka gitu, makanya mungkin laku Oke. gitu, Kak. Oh, harga. Ya udah berarti positionnya adalah yang paling murah dan tapi berkualitas. Dan itu pasar kami itu mahasiswa, Kak. Oh, mahasiswa. Pasarnya mahasiswa memang. Oh, Memang ya mahasiswa. wes. Ya udah Kak, berarti nanti ini Kakak produksi sendiri. Iya. Oke. Berarti kalau misalnya nih nanti kakak, aduh kayaknya offline ini apa namanya nggak scalable deh. Aku mau masuk ke online deh. Ya udah pas online nanti kakak udah tentuin tuh. Berarti niche marketnya siapa, yang butuh ini siapa gitu ya. Dan untuk siapa nih kaos kaki gitu kan. Berarti kaos kakinya untuk mahasiswa atau orang-orang yang apa ya, orang-orang pekerja kantoran atau yang masih kuliah misalnya seperti itu. Nah, dengan budget yang terbatas. Nah, untuk positioningnya adalah kategori kaos kaki yang paling murah tapi berkualitas dengan bahan apa gitu. Itu sih Kak. Oke deh, Kak. Mm-mm. Kalau mau di scale ke online gitu. Udah cakep tuh Kak. Berarti Kakak udah tahu siapa pasar terbesar yang beli produk Kakak. Udah ngerti berarti keunggulan Kakak adalah lebih di harga. Ya udah, fokusin di harga itu Kak. Gak apa loh. Positioning yang paling murah, yang paling kilat gitu nggak apa-apa. Iya, 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 Kak. Oke deh, Kak. Kasih ya, Kak. Hai, sama-sama Kak Rizka. Oke, terima kasih luar biasa Kak Rizka tadi pertanyaannya. Terakhir nih Kak Rinanti dari Hai, Kak Aldi San Piero. Silakan. Kak Aldi. Oke. Terima kasih Kak Mukti Kasih. dan mohon izin Ibu Rinanti saya Suaranya jawab. boleh dikencengin lagi Kak Aldi. Oke, sudah cukup? Udah cukup. Oke, baik. Mohon izin saya Aldisan Pero. Di bisnis jasa seperti otomotif, seringkali harga justru jadi penentu awal kepercayaan. Terlalu murah dianggap asal-asalan. Kalau terlalu mahal dianggap tidak transparan.
dalam konteks Oh, membangun DNA brand, bagaimana cara menentukan posisi harga yang tepat agar justru memperkuat trust, bukan melemahkannya. Dan dari pengalaman Ibu, sinyal apa yang bisa kita jadikan acuan bahwa pelanggan sudah percaya pada value brand kita, bukan sekedar datang karena penasaran dengan harganya. Seperti itu. oke, ini jasa otomotif apa tuh, Kak, kalau boleh tahu? Bengkel mobil, Kak. Bengkel mobil Oh, banyak Kaki-Aki. mobil. Iya. Oke, oke. Untuk penentu harga ya tadi ya, pertanyaan pertama ya. Gimana cara nentuin harga? Bukan, cara membangun DNA-nya. Membangun Jadi DNA untuk, pelanggannya biar nggak terlalu fokus pada harga. oh, biar nggak Bukan terlalu kompetitor, fokus. iya. Soalnya Oke, kan oke, oke. kompetitor juga sangat pesat juga ya. Oke. Eh, Kak Aldi udah sempet ngelihat kompetitor-kompetitor, udah ngaudit kompetitor-kompetitor jasa otomotifnya. Sudah saya riset juga. Oke, kebanyakan yang belum mereka kasih untuk market, tapi ternyata market itu butuh apa aja tuh, Kak? Sepertinya dari layanan res responsifnya itu. Responsif Iya, komunikasinya. komunikasinya belum ya? Ini tadi bengkel ya, Kak ya? Iya, Oke, oke. Responsif, komunikasinya responsif. Kalau selain itu, biasanya pernah nggak kakak riset market yang sering ke bengkel itu mereka biasanya suka request apa atau mungkin suka ngapain gitu pas lagi nunggu di bengkelnya biasanya mereka suka ngapain? nah, kalau dari segi fasilitas, kita sudah nentuin ya, udah ningkatin juga, udah menstandarkan semuanya dengan kompetitor juga, sudah bersaing. Cuman ya masalahnya dari persaingan harga juga ya. Nah, kalau dari brand ini, kalau diperkuat lagi itu, apakah itu dari segi offline atau segi online, lebih transparannya seperti apa? Oke, oke, oke. Untuk bengkel di sini sih harus ini sih punya positioning. Misalnya kalau ternyata tadi yang dilihat kompetitornya belum responsif banget gitu ya, mungkin bisa bikin positioningnya adalah bengkel yang paling satset jawabnya atau yang paling cepet kamu booking di saat itu juga gitu. Kadang kan mungkin orang pengen booking lama banget sih ini full atau enggak gitu ya. Nah itu bisa juga menjadi positioning dari brand jasa otomotif dari Kak Aldi sendiri gitu ya. Paling satset bookingnya apa namanya langsung dapat jadwal atau langsung dapat apalah gitu. Misalnya seperti itu ya. Terus biasanya yang kebanyakan bengkel itu berarti ini ya. Oh, sama ini Kak, responsif itu bisa juga mereka tuh kadang suka ada ya jasa-jasa tuh kayak kita konsul nih. Mereka tuh nggak apa ya, nggak memberikan solusi. Jadi kayak kalau kita tanya A, ya udah jawabannya A doang gitu. Apakah bengkelnya kakak itu kita misalnya kita konsul A nih, kakak itu juga ngejelasin nih sampai sampai C misalnya atau sampai D gitu. Jelasin itu juga nggak? Dijelasin, cuman saya Jelasin. tuh kadang pakai strategi marketing ya, kadang gak. Customer tuh nanya harga, saya gak berani nih nanya kasih harga, soalnya pasti dibanding-bandingin dengan kompetitor seperti itu. Jadi biar bagaimana Oke. menjadi unit masuknya. Oke, oke. Tapi kalau misalnya kita untuk harga nggak usah dilihat dulu lah ya. Jadi fokusnya adalah ke responsibility sama ya tadi kayak apapun solusi kamu kita bisa jawab A B C gitu. Jadi kalau misalnya mereka konsul A nih, kita bisa oke kita lihat dulu ya. Terus pas kita lihat ternyata masalah ini itu tuh datang dari masalah B C Kak gitu. Nah, ini kita kasih kayak pengertian ke mereka. Itu kayak yang ini sih, kayak kalau misalnya kita ke Auto 2000 kan kayak kita dicekin dulu ya, dia cekin dulu kan Kak. Apakah perlu ganti atau enggak gitu. Jadi kayak memang kalian tuh jadi konsultan
otomotif lah ya gitu, konsultan otomotif. Jadi solusi yang apa masalah-masalahnya mereka itu walaupun masalahnya satu, tapi solusinya bisa kita kasih banyak gitu buat kalian, buat kamu gitu. Nah itu mungkin positioningnya lebih ke situ. Jadi selain satset bookingnya, sama yang kedua adalah solutif gitu. Nah jadi si solutif sama si satset booking ini itu harus diperlihatkan tuh di eh, channel-channel marketingnya Kak Aldi, entah itu dari segi ketika konten nih. Kalau konten mungkin sekarang lagi apa namanya trennya adalah pakai format drama-drama Cina begitu ya, kayak ada drama-dramanya gitu ya. Bro, ini ininya gue lagi apa rusak nih gitu kan. Nah, terus diperlihatkan tuh ada konsultan, entah tuh konsultan yang ganteng banget atau kayak gimana banget gitu ya. Oh tenang tenang. Terus jadi kayak jadi walaupun dia tanya satu, si orangnya si konsultan ini atau si face of jasa otomotifnya Kak Aldi itu bisa jelasin A B C D itu. Jadi itu kan memperlihatkan kalau oh nih konsultan di jasa otomotifnya Kak Aldi tuh bener-bener nggak cuma ngejawab satu hal tapi juga ngejawab beberapa hal gitu. Jadi bisa bisa diperlihatkan transparansinya itu dari situ sih. Jadi ya pantas aja nih harganya segini, orang dia juga ngerti kok apa yang diomongin gitu kan. Terus dia juga ngasih value lebih, nggak cuma ngasih jawaban A doang, tapi dia juga ngasih A, B, C, D, dan lain-lain gitu. Saran aku sih bisa diperlihatkan itunya sih Kak, ketika Kakak bikin konten gitu. Paling itu Kak, Kak Aldi. Baik, siap. Terima kasih, Kak. Oke. Oke, terima kasih banyak Kak Aldi atas pertanyaannya. Tadi juga ada study case-nya yang sama-sama kita bisa pelajari juga. Luar biasa teman-teman, kurang lebih selama 90 menit kita udah bersama ya. Tadi materi kita banyak mendengarkan materi-materi yang disampaikan oleh Karin nanti, mulai dari tadi kita belajar tentang external audit, ada analisis kompetitor, identifikasi gap, peluang tren. Kemudian tadi kita belajar juga tentang profiling audience, kemudian kita belajar tentang niche sama positioning, meracik positioning, dan kita belajar tentang USP juga tadi. Dan di akhir-akhir kita belajar tentang validasi dan testing. Dan paling terakhir juga kita belajar tentang build brand story. Dan teman-teman juga tadi udah nanya tentang apa itu ESP, DNA, kemudian tadi study case-nya banyak. Ada yang mahasiswa yang tentang pengusaha singkong, ada tadi terakhir Bang Aldi yang memiliki bengkel. Ini luar biasa. Kak Ari nanti teman-teman pesertanya juga lumayan unik-unik juga, kasusnya juga berbeda-beda. Teman-teman nanti boleh ngecek rekaman kita, rekaman webinar kita hari ini melalui YouTube Indibis Sumatera. Dan juga untuk yang telah mengisi absensi, boleh ngecek sertifikatnya melalui folder yang telah kami sediakan, ataupun boleh ngecek melalui email masing-masing. Karena setelah mengisi form absensi, nanti akan muncul link drive yang tersedia sertifikatnya, atau boleh juga ngecek email. Oke, dan jangan lupa juga untuk teman-teman yang telah dibacakan pertanyaannya tadi, boleh ngeklaim hadiah, tadi 4 orang, boleh ngeklaim hadiah ke panitia. Nanti formatnya akan diberikan oleh panitia. Tadi ada Kak Muhammad Aji, Kak Vino Karespani, Karepisna, Rizka Arianti, dan terakhir Kak Aldi Sanpiero. Jadi karena waktu kita terbatas, kita hanya bisa membacakan 4 pertanyaan aja, dan 4-4-nya itu adalah pertanyaan terbaik yang mendapatkan hadiah. Oke, Kak Rinanti, mungkin di akhir acara ini, Kak, karena tadi peserta kita banyak ya, kalau saya cek juga dari absensi, ternyata mahasiswanya juga jauh lebih banyak lagi gitu kan. Banyak yang masih pengen semangat lah gitu untuk memulai bisnis, ataupun masih di awal-awal untuk merintis bisnis ini kadang butuh semangat gitu. Nah, Kak Rinanti boleh nggak nih Kak dikasih kata-kata closing statement lah, sekaligus kata-kata penyemangat untuk para peserta semua, para sobis, agar mereka lebih semangat lagi gitu. Oke. Oke. Em, Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin dari awal sampai akhir ya. Semoga tadi apa yang kita diskusikan, apa yang aku tadi sharing ke teman-teman bisa kalian mendapatkan manfaatnya begitu ya untuk bisnis dan juga jualan kalian. Semoga setelah ini bisnis kalian menemukan positioning yang tepat. Terus habis itu juga tahu niche marketnya kemana gitu ya. Terus lebih bisa ngulik terkait brand story. Jadi nggak apa-apa hari ini mungkin belum ada pelanggan. Aku yakin rezeki itu bakal dirapel sama Tuhan gitu ya. Jadi tetap
melakukan yang terbaik setiap hari ya, karena dari usaha-usaha itu tuh pasti nggak akan sia-sia, pasti akan dirapel hasilnya sama yang ada di atas, begitu. Terima kasih. Terima kasih luar biasa Kak Rinanti. Semoga ilmunya tadi benar-benar bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk para peserta Sobis, dan juga nanti akan kita upload di YouTube ya Kak. Izin ya Kak. Nanti Oke, akan ya, boleh. nanti akan mungkin lebih bermanfaat lagi buat teman-teman yang akan menonton. Semoga benar-benar bisa mengambil ilmunya, bisa menerapkannya di bisnisnya atau bisnis yang akan dimulai atau dirintisnya. Semoga lebih sukses lagi. Demikian untuk webinar kita kali ini Kak Rinanti. Kami dari Indibis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan memohon maaf bila ada salah kata ataupun tindakan yang kurang pas. Untuk para peserta juga kami mengapresiasi luar biasa atas antusiasnya, niatnya, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Mohon maaf kami belum bisa menanyakan semua satu persatu karena keterbatasan waktu. Demikian Kak Rinanti dan peserta semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaringan luas